Selamat pagi para saudara dan saudariku yang baik dimanapun saudara dan saudariku berada. Pada pagi yang indah ini saya ingin berbagi kepada saudara dan saudariku yang baik mengenai seorang filsuf yaitu Thales. Thales lahir di Miletus yaitu Yunani. Dalam pemikirannya, Thales menggambarkan atau berpikir substansi dari bumi ini berasal dari air atau prinsipnya adalah air. Thales digambarkan seorang filsuf yang pertama, yaitu dia berpikir menggunakan rasionya, di mana Thales dalam pemikirannya seorang filsuf pertama mengubah cara berpikir dari mitos ke logos. Dan kemudian rasio yang bermain. Thales berpikir bahwa air adalah substansi dari segala yang ada. Jika kita lihat keberadaan benda-benda atau materi yang ada di sekitar kita atau di bumi ini mengandung air atau hidup dari air. Tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan manusia membutuhkan air untuk hidup. Itulah gambaran Thales mengenai substansi dari air. Barangkali pemikiran Thales ini dipengaruhi karena dia tinggal di tepi pantai, itu di Miletus. Jadi dia berpikir sebagai seorang filsuf yang menganggap bahwa segala sesuatu berasal dari air, itu tidak terlepas dari sejarah hidupnya, dari tempat tinggalnya. Dia melihat air itu di dekat rumahnya, dan air semua mengandung, materi ini mengandung air. Air itu adalah kehidupan. Tetapi yang menjadi tekanan saya pada filsuf Thales ini, di mana Thales mengubah cara berpikir kita sebagai manusia, mengajak kita supaya kita tidak hanya terpaku kepada mitos, tetapi kepada logos, akal. Itulah kita menjadi manusia yang beradab, yang memiliki ilmu pengetahuan. Saudara dan saudariku yang baik, jika dikaitkan dengan iman Kristiani, Allah menciptakan bumi dan jagat raya ini dengan kekuatan firman-Nya, yaitu bisa kita baca pada kitab Kejadian bab 1 ayat 1. Demikian bunyi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Kita sebagai umat Kristiani, sebagai orang yang beriman, kita mempercayai bahwa yang menciptakan bumi dan alam semesta ini adalah adalah Allah. Allah sendirilah yang berinisiatif untuk menciptakan alam semesta ini, bumi yang kita huni sekarang ini. Bahkan yang paling esensial, Allah menciptakan itu kita manusia yang segambar dengannya. Itu bisa kita baca pada kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara dan saudariku yang baik, Allah itu adalah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan segambar dengan dia. Jadi esensi manusia itu adalah mulia, segambar dengan penciptaannya. Jika kita kaitkan dengan pemikiran filsuf Thales, filsuf pertama,
yaitu dia menyatakan substansi dari bumi ini berasal dari air, atau prinsipnya air. Kita sebagai umat Kristiani yang mengimani Allah itu, Yesus Kristus itu, Allah menciptakan alam semesta dan bumi yang kita huni ini. Yaitu kita sebagai umat Kristiani, kita harus berani berpikir kritis, yaitu antara iman dan akal harus seimbang agar kita menjadi orang Kristiani yang berakal, mengkritisi. Oleh sebab itu, kehidupan kita sebagai orang yang beriman semakin berakal. Iman kita dapat kita pertanggungjawabkan dimanapun kita bereksistensi. Yaitu dengan berakal bukan berarti kita mengandaikan bahwa bumi ini, alam semesta ini, kita sebagai manusia ini yang bereksistensi diciptakan dari yang lain, air. Tidak begitu. Tetapi kita yang bereksistensi adalah memang Allah yang menciptakan kita. Dengan demikian kita segambar dengan Allah itu dikatakan kitab Kejadian bab 1 ayat 27 itu. Tapi yang menjadi persoalannya, kita sebagai orang Kristiani menggunakan akal kita untuk berpikir, dan pikiran kita itu kita selaraskan dengan iman kita agar iman kita dapat kita pertanggungjawabkan dengan rasio, fides et ratio. Semoga bermanfaat.